إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya yang tercurahkan kepada kita semua, sehingga dapat kita pergunakan untuk beraktivitas, dapat kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya pada hari ini kita sama-sama masih bisa melaksanakan ibadah sholat Jum'ah berjamaah. Dan harapan kita semua, apa yang kita amalkan pada hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'as salam semoga tercurahkan kearibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua mengakui sebagai umatnya yang setia, mengikuti semua ajakan dan ajarannya. Tentu sangat mengharapkan kelak nanti di yaumil qiyamah, semoga kita tergolong umat yang beruntung, yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini khatib berwasiat mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti berusaha semaksimal mungkin, berupaya semampu kita dalam hidup di dunia ini untuk menjalankan, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dan selalu berupaya sepanjang umur kita di dunia ini untuk meninggalkan larangan-larangannya. Karena dengan bekal takwa itulah yang akan menyelamatkan kita dunia serta akhirat kelak. Dan insya Allah kita semua akan diberikan keredoan, kebahagiaan, keselamatan dunia serta akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan siang ini Al-Fakir akan menyampaikan khutbahnya yang berjudul Mencari Teman Setia. Barang siapa hidup di dunia ini sampai dia kelak menghadap Allah di akhirat, kalau kita mempunyai teman yang setia, maka insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Dan barang siapa yang tidak mempunyai teman yang setia, maka dia akan celaka dunia akhirat. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita, siapakah teman kita yang setia itu? Apakah teman ketika belajar sekolah, mondok ke pesantren, kuliah? Jawabnya tidak. Ataukah saudara-saudara kita, paman kita, kakek kita? Itu juga tidak. Kalau gitu apakah anak-anak kita, istri kita? Semua itu jawabnya tidak. Itu hanya teman sementara hidup di dunia ini.
dan hanya teman satu rumah atau teman tidur. Namun yang akan menjadi teman kita yang setia bukan itu, bahkan anak-anak, istri-istri kita yang satu rumah dengan kita, kadangkala itu menjadi musuh bagi kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum atuwal lakum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka fahdharu, hati-hatilah kamu. Kalau kamu bisa menghadapinya dengan kesabaran, maka intahu ajrun adzim, di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Perlu kita fahami, apakah iya istri-istri kita, anak-anak kita ada yang menjadi musuh bagi kita? Tentunya tak. Setiap hari kadangkala kita dijengkelkan, dimusuhin oleh istri-istri kita, oleh anak-anak kita. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu berarti anak dan istri kita itu tidak menjadi teman setia. Karena teman setia itu akan selalu mendampingi kita, hidup kita sampai mati kita. Dia selalu mengarahkan kepada kita dalam kebenaran. Dimanapun kita berada, maka teman kita yang setia itu selalu mengiringi, mendampingi dengan kita. Kalau gitu siapa? Yang pertama yang akan menjadi teman kita yang setia adalah ilmu pengetahuan, khususnya agama yang manfaat. Apabila kita ini mempunyai ilmu pengetahuan agama yang manfaat, maka insya Allah itulah yang akan menemani kita, yang akan menjadi teman kita yang setia. Dimanapun kita berada, selalu akan diarahkan oleh ilmu itu, baik di rumah, di luar rumah, di kantor, dimanapun, selalu ilmu itu mengarah kepada kebenaran. Apabila kita mempunyai pikiran, hati yang kurang baik, yang tidak baik, selalu diingatkan oleh ilmu itu. Maka untuk itu carilah ilmu pengetahuan agama khususnya yang manfaat, agar bisa mengarahkan kita menjadi teman kita setia, sehingga kelak nanti menghadap malaikat mungkar nakir, menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia siap untuk membelanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Lalu yang kedua, siapa lagi yang akan menjadi teman kita yang setia? Yaitu amal sodakoh kita, jariah kita, yang kita berikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, rumah-rumah Allah. Itu nanti yang akan menemani kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa akum minas salihin. Jelas ayat ini memberi pengetahuan kepada kita agar kita diperintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah
sedekahkanlah hartamu yang Allah berikan kepada engkau. Jangan sampai engkau menyesal kemudian hari sebelum kau mati. Karena setiap manusia masuk ke dalam liang lahat, berhadapan dengan mungkar dan nakir, dia akan mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia memohon, ya Rabb, berikanlah aku kesempatan hidup sebentar saja, sedikit saja. Coba bayangkan, sudah mati menghadap mungkar nakir, baru ia merasa dan meminta untuk dihidupkan kembali walaupun sebentar saja. Lalu apa tujuannya? Apakah mau sholat? Tidak. Mau puasa? Juga tidak. Mau ibadah haji? Tidak. Lalu apa tujuannya? Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ingin bersedekah, ingin semua harta yang dia tinggalkan mau disedekahkan semuanya, agar termasuk golongan orang-orang yang soleh. Itulah yang akan menjadi teman kita yang setia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Lalu yang ketiga, siapakah teman kita yang setia itu? Yaitu hafalan Al-Quran. Al-Quran yang kita hafalkan masuk dalam hati kita, dalam diri kita, itu nanti akan muncul ketika kita di dalam kubur dan menghadap kepada mungkar dan nakir. Diterangkan dalam salah satu kitab Syekh Nawawi, ada seorang laki-laki yang hidupnya itu banyak dosa, banyak kesalahan, lalu ia mati. Ketika dia ditanya menghadap mungkar dan nakir, lalu ia mau disiksa oleh mungkar dan nakir, maka muncullah itu pembela yang keluar dari dirinya, dari hatinya. Lalu dia mengatakan kepada mungkar dan nakir, kata ayat itu, wahai mungkar dan nakir, jangan engkau menyiksa mayit ini. Lalu mungkar nakir bertanya, dia punya dosa, dia punya salah. Kewajiban saya bagi orang yang punya dosa dan punya salah harus saya siksa. Lalu engkau siapa? Kata mungkar dan nakir. Maka pembela itu mengatakan, saya adalah Al-Quran, saya surat Al-Muluk, yang ketika dia di dunia dia menghafalkan saya, dan saat ini saya akan menjadi pembela dia, karena aku termasuk teman yang setia. Dia ajak kemanapun selalu aku menemaninya. Maka tidak bisa engkau menyiksanya. Apabila engkau menyiksa dengan mayit ini, maka engkau termasuk menyiksa saya, karena saya ada di dalam dirinya. Kemudian malaikat mungkar nakir, dia mengajak kepada keadilan. Kalau begitu, mari kita menghadap Allah. Kemudian dua-duanya menghadap Allah. Ya Rabb, kata mungkar nakir, saya akan melaksanakan tugas saya yang engkau perintahkan kepada setiap manusia yang mati. Baik buruknya, salah benarnya akan saya periksa seadil-adilnya. Namun ketika saya akan memukul, menyiksa mayit itu, aku dihalang-halangi oleh mereka ini. Siapa dia? Lalu dia menjawab, ya Rabb, aku adalah
surat Al-Muluk yang dihafalkan oleh dia ketika hidup di dunia, dan aku bagian daripada dirinya, aku berada di dalam dirinya, maka setiap saat dia kemanapun saya siap membelanya. Maka untuk itu kalau Mungkar dan Nakir itu menyiksa mayat itu, berarti dia adalah menyiksa saya ya Rob, saya tidak ridho ya Rob. Akhirnya Allah memutuskan, oh begitu, wahai Mungkar Nakir, kalau gitu jangan kau siksa mayat itu. Bayangkan, itu baru surat Al-Muluk. Bagaimana kalau kita hidup ini hafal surat Yasin, hafal surat Ar-Rahman, hafal surat Waqiah dan lain sebagainya, maka teman-teman kita yang setia ini semuanya akan membela kita ketika dalam kubur maupun nanti kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang hafal Al-Quran sesuai dengan janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya sampai dia kelak kiamat, maka utuh bangkainya tidak akan tersentuh oleh binatang apapun dan tidak akan tersiksa oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya seorang ulama mengatakan bahwa barang siapa yang hafal atau membaca tengah-tengahnya surat Al-An'am 90 kali, entah itu 1 minggu, 1 kali, atau sebulan sekali, atau 1 tahun sekali, bahkan seumur hidup sekali, maka bangkainya tidak akan dimakan oleh binatang-binatang yang lainnya. Itulah yang harus kita waspadai. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka untuk itu 3 inilah yang akan menjadi teman kita yang setia, setia mendampingi dari hidup sampai mati, sampai juga menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan siap membela kita apabila kita menghadapi sesuatu rintangan baik dunia maupun alam kubur maupun akhirat kelak. Maka itulah yang akan menjadi pembela untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, itulah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan siang ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Qala ta'ala wa lam yazal alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الأكرمين وعلى التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sauf sufufakum fa inna taswiyatas sufu min tamamis shalah. Mohon safnya diluruskan dirapatkan. Ilahi anta maqsud ya rabbal alamin. Sallallahu Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha
صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم. لك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها على الإيمان والتوبة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.